Selamat pagi guys. Kali ini mungkin berkaitan dengan tanaman ya, sebab stres release kita menghilangkan rasa stres kita ya, kita ke hobi mungkin tanaman. Nah, pagi ini saya menginikan soal tanaman pengalaman saya ya. Coba nih, ini Aglonema anjani ya. Pada saat beli itu baru 3 daun, tetapi selang sebulan dia bisa tumbuh menjadi 2 sampai 3 daun, berkembang dan bagus. Lihat merahnya ya, merahnya sempurna tuh, hampir nggak ada hijau-hijaunya ya. Nah, ntar saya sampaikan pupuk apa yang saya pakai. Sederhana sebenarnya untuk orang yang bekerja, tidak usah repot terlalu banyak pupuk A, pupuk B, pupuk C. Tetapi saya hanya menggunakan satu pupuk saja, tetapi mungkin diperhatikan rawat, sebab ini juga tanaman jenis Aglonema tidak bisa terlalu kena panas langsung, dan tanaman yang tidak mau basah ya. Oleh karena itu dia di tempat-tempat teduh. Nah, kalau ini Sukson Jaipong, ini juga pada saat beli itu baru 2 daun ya. Ini juga merahnya bagus tuh, merah darah ya, dan sudah bertumbuh sampai berapa daun sekarang itu, dan merahnya juga jadi ya tuh. Kalau yang ini masih ada di ujung karena ini daun baru ya. Kalau dia jadi benar, merahnya itu sempurna semua. Begitu juga yang ini legacy ya. Ini juga tadinya hanya 3 daun. Cepat dia berbunga asal perawatannya bagus. Ini red legacy ya kalau nggak salah. Saya juga tidak terlalu hafal karena banyak sekali jenis-jenis aglo ya. Tapi ini legacy. Kemudian ini ya. Nah, ini juga, ini termasuk mudah. Itu daun baru, ini dia agak pink ya. Ini jenis aglo juga. Ini juga berbunga, berdaunnya cepat. Jadi memang saya beli yang kecil-kecil yang berdaun-daun 2-3, kemudian saya mencoba untuk melihat perkembangannya. Ini sampai bertambah 4 daun. Itu semua termasuk ini ya. Ini juga, ini termasuk cepat nih. Ini daun baru ini daun juga masih baru. Yang daun lama ini tapi mereka cepat ya. Mungkin pemirsa yang pencinta aglo ini tahu jenis-jenisnya apa ya. Saya hanya sebenarnya menggunakan pupuk ini, vitamin B1, nggak usah terlalu sering digunakan ini, karena memang aglo ini kita nyiramnya seminggu 2 kali, apalagi hujan. Ini saya belum siram, tetapi ketika nyiramnya airnya ya, kalau sudah dipupuk menggunakan ini, saya menggunakan ini sebulan sekali ya. Dicampurkan satu tutup ini, satu tutupnya ini saya campurkan sekitar 3-4 liter air, kemudian saya siram. Nah, kalau sudah kering seminggu 2 kali, saya lihat ini masih basah ya, saya campur menggunakan air beras. Jadi kalau nyiram, kalau bisa jangan air kosong, kalau bisa ada ya, karena ini nggak bisa sering ya pupuk, tapi menggunakan misalnya air beras ya, jadi dia subur. Dan tanah yang digunakan ini saya lihat yang jangan menggunakan kuhe ya. Kuhe itu pupuk hewan, terlalu berat untuk jenis Aglonema. Ini menggunakan pupuk dari campuran fermentasi daun-daun ya. Ini sebenarnya bukan saya bikin, itu tuh lihat, tapi sudah ada di penjual tanaman. Mereka menjual ini fermentasi daun. Kalau toh ada puhe sedikit, tetapi lebih ringan dia.
kalau menggunakan daun nih, fermentasi daun-daun gitu. Ada daun bambu dan daun-daun apa saja, lebih ringan. Dan memang ini kena air hujan semalam, agak lembab. Pokoknya tanaman aglo itu jangan terlalu basah, dia nggak suka ini. Seminggu 2 kali aja. Dan kalau hujan ini kan di tempat teduh dia bisa. Sekarang kita pindah ke anggrek ya. Ini juga anggrek, ini ada sebatang 2 ya. Ini saya juga menggunakan B1 ya, yang tadi itu subur. Nah ini memang hujan, coba ya, agak kena air hujan, jadi dia agak letoy. Sampai subur 2 tangkai itu. Padahal kalau saya lihat anggrek itu tidak terlalu ribet sebenarnya, asal dijaga. Kalau ini dendro ya, dendro itu senang panas dan diguyur. Berbeda misalnya dengan ini yang sudah habis berbunga daunnya, tadinya bagus nih. Bulan tuh jangan kena panas, makanya saya letakkan di teduh. Tapi lihat nih, baru sedang berbunga sudah muncul spike. Ya, bagaimana membedakan antara spike dengan akar? Kalau spike, lihat dia muncul di antara daun. Tapi kalau akar, dia muncul di luar. Contohnya ini tadinya ini saya pikir spike ya, tapi setelah saya lihat ini akar. Ini akar nih, bukan spike ya. Jadi mereka, nah ini juga anggrek itu senang di pot-pot yang terbuat dari sabut kelapa. Mungkin ini baru berbunga, ini bagus sekali ini, tapi sudah selesai. Coba lihat nih, ini ya spike, dia tumbuh di antara itu daun dan masih ada bunga. Ini sudah tumbuh lagi ini calon spike lagi. Jadi dalam satu batang dia ada 2 spike, yang itu dan yang tumbuh di sini. Jadi untuk ibu-ibu ini baru selesai berbunga, ini dendro. Mereka juga senang di sini karena memang dasarnya dia di hutan ya. Jadi kita mencoba membawa lingkungan mereka ke sini. Jadi papan pakis ini ya bisa Anda beli di tukang taman, ini 5.000 satu ya. Kemudian ini 1 bal 15.000. Dia mau begini nih, coba lihat tuh, tumbuh akar-akar baru. Jadi anggrek itu dia mau yang berongga, jangan terlalu padat supaya dia tumbuh liar nih, keluar akar-akarnya. Ini baru berbunga. Nah kalau yang ini sudah berbunga, sudah selesai berbunga, kemudian tidak diperhatikan. Saya coba taruh di sini, ini lihat akarnya ya, udah tumbuh subur lagi akarnya. Tinggal tunggu kapan anggrek bulan nih, tinggal tunggu kapan dia bisa berbunga lagi. Dan ini saya pun memberikan B1 ya, cukup sebulan sekali. Lihat nih, banyak batang ya, sudah bisa dipecah, ini bisa menjadi 2-3 pohon tuh. Tidak rumit menurut saya ya, asal penempatan dan lingkungannya ditempatkan yang bagus. Lihat ini tuh akarnya sampai keluar. Jadi menggunakan pot yang terbuat dari sabut. Oleh karena itu ibu-ibu yang menggemari itu tanaman, barangkali bisa disambi-sambi seperti saya. Tidak terlalu dirawat seperti bayi, enggak. Saya santai aja ini tuh ya, hanya diletakkan di situ. Nah kalau ibu-ibu anggrek seperti anggrek bulan itu kan suka di tempat yang teduh. Nah barangkali tempat yang teduh, tetapi perhatikan dia senang dengan sirkulasi, ada angin ya, ada ruang angin yang bagus, tanamannya berongga seperti itu, wah akan cepat berbunga. Nah kalau ibu dalam ruangan bisa menggunakan pot yang terbuat dari sabutnya, kosong nanti pakai pot seperti ini, kemudian pakai ini untuk yang bulat kalau kita meletakkan tempat ruangan. Ini ibu-ibu bisa dapat di Shopee ya, untuk yang segitiga, untuk anggrek seperti ini ya. Ini tuh terbuat
Ini bisa pesan di Shopee, sebab ini harganya sekitar 5.000 satu ya. Dan dari yang saya gunakan, dia senang sekali tuh, akarnya sampai keluar meluber. Nanti itu tuh tambah arang. Dibikin seperti ini juga bagus, dia senang. Itu tumbuh-tumbuh akar yang baru. Ini belum saya pisah karena tadi berbunga, tapi ini nanti sebentar saya akan pisah, kemudian pindahkan ke pot yang seperti ini, pot sabut. Dan ibu-ibu, kalau yang berada di sekitar Jakarta, untuk anggrek itu Anda bisa hunting di Taman Anggrek yang ada di sebelum pintu masuk Taman Mini Indonesia. Jadi keluar tol Taman Mini Indonesia, lihat posisi kiri sesudah Tamini, Mall Tamini. Bisa cari di situ. Kemudian di sebelah kanan ketika masuk, kanan pertama itu anggrek-anggrek. Kanan kedua lurus aja itu akan jenis-jenis aglonema yang kalau Anda suka aglonema, jenis-jenis aglonema banyak sekali. Saran saya ya, kalau Anda hanya penggemar di rumah, nggak usah beli banyak jenis. Misalnya Anjamani cukup 1-2 pot, karena coba lihat cepat sekali dia berkembang. Ya. Anda nanti bisa untuk mengembangkan kalau ini seperti ini. Kalau dia sudah mulai ada akar, ada di YouTube yang lain ada pisah akar, pisah stek ya, tidak susah. Karena ini sebenarnya dikembangkan tidak susah. Saya cuma pengalaman saja, tidak susah. Ini cepat sekali. Nah, di situ banyak sekali. Cari saja yang kecil kalau Anda suka untuk melihat pertumbuhannya ya, telaten sekali juga enggak. Lihat saya saya cuma letakkan begini, hanya saya uji coba beli yang bibit-bibit, itu dikasih jadi banyak daun. Ini jaipong, jadi banyak, yang tadinya cuma 3 daun. Ini, ya, dan dalam 1 bulan itu, dia sampai 2-3 tahun, 2-3 daun berbunga. Cepat, pembungaannya. Ya, demikian guys, semoga bisa bermanfaat. Dan untuk penggemar ibu-ibu yang di rumah banyak kegiatannya, bekerja, rasanya tidak sulit untuk kita menanam sebagai penghibur mata kita. Demikian, selamat pagi, sampai jumpa pada ini berikutnya. Ini juga subur nih, Melati Belanda. Sampai jumpa pada channel saya berikutnya. Bye.